Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ja'ala fis sama'i burujaw wa ja'ala fiha siraja wa qamara munira wa ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada ay yadhakkara aw arada sukura. Ahmaduhu hamdan abdin arafahu haqqa ma'rifatihi waskuruhu sakran katsira wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la nadhira wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu basyiran wa nadhira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumidin, amma ba'du. Segala puji milik Allah, zat yang telah menjadikan langit itu tinggi di atas kepala manusia dan tanah itu berada di bawah dengan segala kerendahannya. Bahwa Allah telah menciptakan malam untuk beristirahat bagi manusia dan siang untuk beraktivitas. Maka syukur tentunya kita sampaikan, kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita masih diberi kesempatan untuk bisa menghirup udara Syawal 1442 Hijriah dengan berbagai kegembiraan yang kita rasakan, dengan berbagai kenikmatan yang kita raih, momentum di mana kita telah usai dalam berjuang di Ramadan, di era-era membakar nafsu-nafsu kita, membakar keinginan kita agar kita menjadi hamba Allah yang betul-betul hamba Allah. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kehadiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, para keluarga, para tabi'in, para dzurriyyah serta kita selaku umatnya. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, di Syawal ini mari senantiasa kita tingkatkan kualitas ibadah kita, karena setelah Ramadan biasanya leles, lunglai, lungsek dan lain sebagainya, bahwa kita akan lebih tidak semangat di Syawal, padahal Syawal adalah bulan peningkatan, di mana di Ramadan kita banyak beribadah, maka di Syawal ini kita tingkatkan ibadah kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Kata Allah dalam Al-Quran, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya prasangka, sebagian prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian daripada yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu makan daging saudaranya? Maka tentulah kamu merasa jijik kepada daging itu, dan bertakwalah, kata Allah, kepadaku, sungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Surat Al-Hujurat ayat 12. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, diceritakan sebuah kisah, diberitakan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan agar manusia berpuasa sehari. Lalu beliau bersabda, janganlah sesekali kalian berbuka sehingga aku mengizinkannya. Maka berpuasalah manusia hingga sore harinya. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua perempuan muda dan keluargaku ya Rasulullah, kata si laki-laki, dua orang perempuan muda dan keluargaku benar-benar berpuasa, tapi mereka berdua malu untuk datang kepada engkau ya Rasulullah, maka izinkanlah mereka untuk berbuka. Mendengar itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berpaling, lalu laki-laki itu mengulanginya lagi, tetapi beliau juga berpaling. Setelah yang ketiga, orang tersebut menyampaikan,
Nabi SAW bersabda, sungguhnya mereka berdua tidak berpuasa. Bagaimana berpuasa? Orang itu pada siang harinya makan daging-daging manusia. Pergilah dan perintahkan mereka untuk memuntahkan jika mereka benar-benar orang yang berpuasa. Laki-laki itu kembali dan menceritakan hal tersebut kepada mereka, maka mereka segera berusaha memuntahkan. Benarlah setiap orang dari mereka memuntahkan segumpal darah. Akhirnya laki-laki itu kembali kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kepada beliau mengenai kejadian itu. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi Tuhan yang jiwaku berada di tangannya, seandainya darah-darah itu masih berada dalam perut mereka, tentu neraka akan memakan mereka. Menurut riwayat yang lain, hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diceritakan ketika beliau berpaling dari laki-laki tersebut, dia datang lagi berkata, ya Rasulullah, sungguhnya mereka telah mati dan hampir saja mati. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bawalah mereka datang kepadaku. Lalu beliau menghampiri kami. Rasulullah SAW memanggil dan membawakan sebuah mangkuk seraya bersabda kepada salah seorang daripada dua orang tersebut, muntahkanlah. Lalu dia memuntah nanah darah atau nanah bercampur darah sehingga memenuhi mangkuk itu. Lalu Nabi SAW bersabda, muntahkanlah. Dia muntah seperti perempuan yang pertama. Jadi satu persatu perempuan itu muntah. Yang pertama muntah darah dan nanah. Yang kedua pun sama. Perempuan ini berpuasa dari apa yang dihalalkan Allah dan berbuka dengan apa yang diharamkannya. Yang seorang duduk di sisi yang lain, lalu mereka bertindak bersama-sama makan daging-daging manusia. Ketika Nabi SAW di Isra dan Mi'rajkan, beliau diperlihatkan azab, diperlihatkan siksa orang-orang yang suka menggunjing. Nabi SAW bersabda, aku melewati sebuah kaum pada malam, aku diisrokan. Mereka mencakar mukanya dengan kuku-kuku mereka sendiri, lalu berkata, hai Jibril. Lalu aku bertanya kepada Jibril, hai Jibril, siapakah mereka itu? Jibril menjawab, mereka itu adalah orang-orang yang menggunjing manusia dan membicarakan harga diri mereka. Al-Bara menyatakan bahwa Rasulullah SAW telah berkhutbah kepada kami, telah menasihati kami, sehingga kami mendengar beberapa budak perempuan yang dimerdekakan di dalam kamar-kamar mereka. Lalu beliau bersabda, wahai golongan orang yang mengaku iman dengan lidahnya dan tidak beriman dengan hatinya, janganlah kamu menggunjing orang-orang Islam dan janganlah kamu mencari-cari aib mereka, karena sesungguhnya barang siapa yang mencari aib saudaranya, Allah akan mencari aib-aibnya, dan barang siapa kekurangannya diteliti Allah, maka Allah akan menyebarluaskan aibnya. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Sulaiman bin Jabir pernah memohon kepada Rasulullah agar beliau berkenan mengajarkan sesuatu yang bermanfaat baginya. Dia berkata, ajarkanlah kepadaku suatu kebaikan yang dapat aku memanfaatkannya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan sekali kamu meremehkan sesuatu yang ma'ruf, sesuatu yang baik, sekalipun hanya sedikit. Jadi perkara yang baik itu meskipun sedikit jangan pernah diremehkan. Hanya semisal kamu menuangkan air dari timbamu ke dalam tabung orang yang mengambil air, membantu orang lain menimbakan air kepada yang membutuhkan air. Walaupun kamu hanya bertemu dengan saudaramu dengan muka yang cerah, sampai ketika dia berlalu kamu tidak menggunjingnya. Abu Barzah berkata, Nabi SAW bersabda, janganlah kamu saling hasud, saling membenci, saling tipu menipu dalam perniagaan, saling membelakangi, dan janganlah pula saling menggunjing sebagian kamu atas sebagian yang lain. Jadilah kamu hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, hammazin masain binamimin mana'in lil khair ma'datin athimin atalin ba'da dzalika zanim. Yang banyak mencela, yang kian
kemari menghambur fitnah, yang banyak menghalangi perbuatan baik, yang melampaui batas, lagi banyak dosa, yang kaku kasar, selain dari itu yang terkenal jahatnya. Menurut Abdullah bin Mubarak, lafaz zanim dalam ayat tersebut adalah anak zina. Zina yang tidak dapat menyembunyikan pembicaraan. Ada anak zina yang tidak dapat menyembunyikan pembicaraan. Dia mengisyaratkan dengan kata-kata bahwa sungguhnya setiap orang yang tidak menyembunyikan pembicaraan dan berjalan dengan mengadu domba adalah menunjukkan bahwa sungguhnya dirinya adalah anak zina, karena mengambil dalil dari Allah Azza wa Jalla yang kaku kasar, selain dari itu yang terkenal kejahatannya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, kecelakaan bagi setiap pengumpat lagi pencela. Dikatakan bahwa al-humazah adalah orang yang gemar mengadu domba. Kita perhatikan dua perempuan yang tadi, yang muntah nanah dan darah, bahwa sesuatu yang diomongkan atau diceritakan tanpa dengan benar, meskipun sedang berpuasa, dianggap tidak berpuasa. Tapi perhatikan, dua orang perempuan istri Nabi yang tersiksa di dalam neraka akibat perbuatannya suka menggunjing, menyebarluaskan berita, mengadu domba dan menfitnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya, maka kedua suaminya itu tiada dapat membantu mereka sedikit pun daripada siksa Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan bahwa kedua istri itu adalah istri Nabi Lut alaihissalam yang biasa mengabarkan tentang tamu-tamu yang datang, sedangkan istri yang satunya yaitu istri Nabi Nuh yang menceritakan bahwa Nuh itu orang gila. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah kalian aku ceritakan tentang orang jahat di antara kalian? Qultu, tentu ya Rasulullah. Qultu ya Rasulullah. Lalu beliau bersabda, yaitu orang-orang yang berjalan dengan mengadu domba, merusak di antara orang-orang yang bersaudara, dan mencari-cari kekurangan dari orang-orang yang baik atau orang-orang yang suci. Abu Hurairah berkata, sungguhnya baginda Rasul Muhammad SAW bersabda, orang yang paling dicintai Allah dari kalian adalah orang-orang yang paling baik berbudi pekertinya di antara kalian, yang merendahkan sayap-sayapnya, berbudi pekerti yang baik, berakhlak, berazab, merendahkan sayap-sayapnya, jadi tidak tinggi, tidak meninggi, gayanya tidak meninggi, yang menyenangkan dan disenangi, saling kasih mengasihi, saling sayang menyayangi. Sementara orang yang paling dibenci Allah dari kalian adalah orang yang berjalan dengan mengadu domba, yang memecah belah di antara orang-orang yang bersaudara dan mencari kesalahan orang-orang yang baik. Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya ketika Allah menciptakan surga, Dia berfirman padanya, berbicaralah kamu. Lalu surga itu berkata, sungguh beruntung orang-orang yang memasuki aku. Tuhan yang Maha Perkasa Jalla Jalalu berfirman, demi keagungan dan keluhuranku, kata Allah, tidak akan bertempat di dalammu 8 golongan manusia, maksudnya di dalam surga. Tidak akan ada yang menempatimu peminum khamar, orang yang berzina, khotot atau mengadu domba, dayuth, orang yang tidak punya rasa cemburu terhadap istri atau keluarganya, atau orang-orang yang di bawah dari tanggung jawabnya, dayuth, orang yang memutuskan hubungan family atau yang bukan tali silaturahim dan tidak pula orang yang berkata, aku berjanji kepada Allah kalau aku tidak mengerjakan ini dan itu. Jadi janji dengan mengatasnamakan Allah, kemudian ia tidak dapat memenuhinya, bersumpah dan sumpahnya itu dilanggar. Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannah namamu, tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba.
Dalam hadis yang lain dikatakan tidak akan masuk surga orang yang kotot. Kotot adalah orang yang suka mengadu domba. Abu Dzar Al-Ghifari berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menyebarkan sebuah kalimat mengenai seorang muslim yang tanpa hak mereka, maka Allah akan mencela dengannya tanpa hak padanya. Maka Allah akan mencelanya dengan kalimat itu di dalam neraka pada hari kiamat. Abu Darda berkata, sungguhnya Rasulullah SAW bersabda, siapapun seorang laki-laki yang menyebarkan suatu kalimat dengan laki-laki lain tanpa hak, maka nyatalah bagi Allah untuk mencelaknya dengan kalimat itu pada hari kiamat di dalam neraka. Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memberikan kesaksian atas seorang muslim dengan kesaksian yang sebenarnya muslim itu tidak sepantasnya memiliki kesaksian itu, maka hendaklah ia mengambil tempatnya di neraka. Bahkan dikatakan bahwa sungguhnya sepertiga siksa kubur adalah dari dosa mengadu domba. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka bebaskan diri kita daripada menggunjing, bahkan kita mengadu domba, memanas-manasi orang supaya beradu. Memang perkataan itu betul. Orang tersebut mengatakan hal yang jelek kepada orang yang ini, dan orang yang ini dipanas-panasi oleh si pengadu domba. Disampaikan lagi, nanti sini perkataan si ini sampaikan lagi sini, akhirnya beradu. Yang beradu itu manusia, tapi domba yang disalahkan. Yang beradu itu manusia, dan yang bertepuk tangan orang yang mengadu domba. Orang yang mengadu domba adalah siap menerima siksa sepertiga daripada siksa di alam kubur. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Syawal adalah peningkatan. Mari kita tingkatkan keimanan kita, ibadah kita, takwa kita kepada Allah dengan meninggalkan sikap dan jauhi sikap beserta orang-orang yang suka mengadu domba. Mohon maaf al-fakir atas segala kekurangan dan kesilapan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.